teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel saya. Nah, mungkin bagi teman-teman semua di sini banyak yang bertanya kepada saya mengenai para pemain keturunan ketika timnas Indonesia memang sudah tidak menjadi tuan rumah atau host dari Piala Dunia. Banyak sekali di IG, kemudian di kolom komentar saya, kemudian di komunitas menanyakan, tolong Bang untuk berikan informasi terbaru mengenai para pemain keturunan. Oke, di sini ada 3 pemain keturunan yang memang saat ini menjadi incaran PSSI untuk bisa memperkuat timnas di Piala Dunia U20 ini. Oke, ketiga ini adalah Ivar Jenner, kemudian Justin Hubner, dan juga Rafael Struijk. Tentu bagaimana nasib ketiganya, apakah prosesnya dilanjutkan atau tidak? Nah, di sini kita akan membahas tuntas dan juga melihat bagaimana reaksi atau respon dari ketiga pemain ini. Oke ya, kita akan melihat terlebih dahulu bahwa proses dari pemain naturalisasi atau ketiga pemain naturalisasi ini sudah sampai di DPR. Bahkan DPR juga sudah menyetujui ketiga pemain ini untuk bisa menjadi bagian timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Nah, 2 pemain yakni Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner ini turut hadir pada sidang yang dilakukan oleh DPR. Tentu ini akan menjadi kabar gembira ya, karena saya melihat potensi ya, lagi-lagi potensi Indonesia untuk di tahun 2024, 2025, kemudian 2026 ini akan banyak sekali event-event internasional, Piala Asia, kemudian Piala AFF, SEA Games, dan juga pra Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia. Tentu dengan bergabungnya ketiga pemain ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, namun lagi-lagi Indonesia harus memiliki kabar duka ya, karena ketiganya ini akan menjadi tanda tanya apakah dilanjutkan prosesnya atau tidak. Nah, di sini saya mencari beberapa referensi mengenai respon dari ketiga pemain ini terlebih dahulu. Nah, di sini ada sosok Justin Hubner. Nah, ketika mendengar kabar bahwa Indonesia ini tidak jadi menjadi tuan rumah, Justin Hubner pun langsung memberikan klarifikasi. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanda ya bahwa dirinya mungkin tidak jadi untuk menjadikan dirinya pemain naturalisasi. Nah, untuk Justin Hubner ini dirinya mengatakan bahwa kabar ini sangat menyedihkan buat orang Indonesia dan tentunya buat kami juga. Semuanya tak sabar menunggu digelarnya Piala Dunia, tapi sekarang dibatalkan. Nah, mungkin kemarin-kemarin itu banyak sekali ya yang mengatakan bahwa Justin Hubner itu dipanggil timnas Belanda dan dirinya memang harus kembali ke Belanda dan memilih timnas Belanda. Namun dengan statement ini mengatakan bahwa tentunya buat kami sedih juga. Artinya dia merasakan kesedihan yang mendalam dan dirinya sebenarnya memang konsisten atau komitmen dengan pilihannya untuk membela timnas. Hal ini pun juga diungkapkan oleh Shin Tae-yong selaku peneliti timnas ketika diwawancarai oleh wartawan. Memang sosok Justin Hubner ini menjadi 3 dari salah satu pemain ya yang menjadi bagian timnas Indonesia di Piala Dunia. Namun dengan adanya seperti ini mungkin ya sosok Justin Hubner ini dalam tanda kutip akan mempertimbangkan lagi untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Nah, kemudian respon Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner, saya lihat dari beberapa media juga mengatakan bahwa keduanya juga sama, hampir mirip dengan Justin Hubner, sangat menyayangkan dan dirinya memang saat ini ya memang tidak bisa berkata-kata lagi. Namun yang menjadi nilai plus dari kedua pemain ini, Ivar Jenner dan juga Rafael Struijk, mereka ingin melanjutkan proses naturalisasinya karena dia ingin sekali bergabung di timnas senior. Nah, ini wawancara ataupun statement dari Rafael Struijk itu sendiri ketika dirinya ditanya oleh pihak kumparan ya, dia mengatakan bahwa dia ingin bermain di level yang lebih tinggi bersama timnas Indonesia. Artinya memang bukan hanya untuk jangka pendek ketika Piala Dunia usai kemudian dirinya harus fokus klub saja, tetapi Rafael Struijk ini ingin membela Indonesia hingga timnas senior. Ini yang akan menjadi pertimbangan mungkin darinya ya ketika timnas Indonesia batal tampil di Piala Dunia dan dia ingin tetap melanjutkan proses naturalisasi. Nah,
untuk Rafael Struijk kita anggap aman untuk bisa membela timnas Indonesia. Justin Hubner ya oke, mungkin kita harus relakan dan juga ikhlaskan, karena memang di sisi lain timnas Belanda juga sangat ngotot untuk bisa mempertahankan dirinya. Terbukti di pertandingan terakhir dirinya menjadi starter di timnas Belanda. Nah, kemudian untuk Ivar Jenner, Ivar Jenner ini memang agak sedikit berbeda dengan Rafael Struijk ya, dan juga Justin Hubner, yang kita lihat di dua sisi ini memang bertolak belakang. Namun di Ivar Jenner ini sepertinya dia ingin mencari jalan tengah terlebih dahulu. Nah, artinya dia ingin mempertimbangkan kembali bagaimana dirinya harus membela timnas Indonesia. Nah, dia pun juga memberikan statement bahwa ini adalah hal yang sangat menyedihkan, namun saya yakin Indonesia bisa melewati ini. Nah, kemudian ketika ditanya bagaimana untuk nasib kedepannya, apakah ia ingin membela timnas atau tidak, dia hanya tersenyum dan memberikan jawaban, tunggu saja waktunya. Nah, ini kembali lagi ya, saya pikir akan menjadi problem ya ketika memang kita berharap terhadap sosok Ivar Jenner. Karena apa ya, kita kembali lagi, ini sudah menjadi konsekuensi ya, kemudian sudah menjadi resiko bahwa kita sudah tidak menjadi tuan rumah. Nah, otomatis ya, mungkin jika FIFA menunjuk yang saat ini sudah gencar ya di media, itu ada Argentina, Peru, dan juga Qatar. Nah, ketiga tuan rumah ini, calon tuan rumah ini semuanya tidak masuk di Piala Dunia. Otomatis jika ya misal Argentina menjadi tuan rumah, tentu host akan pindah ke Argentina dan tim yang akan bertanding adalah Argentina, bukan Indonesia. Nah, itu kemungkinan buruknya. Tetapi jika yang tuan rumah itu bukan dari peserta atau host dari Piala Dunia itu masuk ya di kualifikasi kemarin, seperti mungkin Prancis, Italia ya, ataupun Spanyol, mungkin Indonesia bisa menjadi bagian dari kontestan tersebut karena Indonesia memang sudah mempersiapkan tim sejak 2 tahun. Nah, ini yang saat ini menjadi PR, teman-teman. Nah, tentu kita semua sudah harus menyadari, dan ini pun sudah menjadi konsekuensi, apakah pemain keturunan ya, ketiga pemain keturunan ini dilanjutkan atau tidak, itu kembali lagi ke personal dari pemain, kemudian agen, dan juga pelatih serta PSSI. Nah, namun untuk mungkin dari gambaran semuanya ya, kita sudah melihat dan juga kita sudah berstatement kemarin-kemarin ya, bahkan tadi malam pun kita juga merasa hancur sekali dengan kabar ini. Namun kita harus bisa menerima semuanya, dan FIFA sudah memutuskan apapun yang sudah terjadi ini mungkin kita lewatkan, dan kita fokus bagaimana mengembangkan program-program untuk pembinaan usia dini. Jangan sampai dengan adanya atau dengan gagalnya Piala Dunia ini, mimpi dari pemain muda Indonesia itu digagalkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya berharap pada semua ya pecinta sepak bola kemudian yang terdapat di ekosistem mobilitas sepak bola ini dapat bekerja sama, kemudian sehingga terciptanya sepak bola yang fair play di Indonesia. Nah, ini yang harus kita jaga. Dan untuk pemain naturalisasi, mungkin nanti PSSI bisa memberikan ruang diskusi kepada mereka apakah ingin melanjutkan atau tidak. Nah, bagaimana menurut kalian tentang ketiga pemain ini? Apakah kalian ikhlas jika pemain ini harus kembali ke negaranya masing-masing, ataukah harus tetap menjadi bagian dari Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.